To Director of Institut Budi Utama Nasional, Dr. Haji Sudibyo BO, SOS SAMM, to give his speech, please. Hadirin yang kami hormati, sambutan Rektor Insmunas kepada yang terhormat Dr. Haji Sudibyo BO, SOS SAMM, disilakan. Insmunas, Institut Budi Utama Nasional, tempat meraih masa depan yang gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang, kayaknya sudah capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amjair wal musalin wa ala alihi wassabi ajma'in. Yang saya hormati Pak Bupati yang sudah meninggalkan tempat karena ada acara di Lembur Pakuan. Yang saya hormati Pak Budi juga barusan mau ke Jakarta langsung sehingga meninggalkan kita semua, serta Ibu dari LL Dikti yang mewakili Pak Kepala LL Dikti Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, serta tadi Pak Dandim, Pak Danlanut dan Pak Komandan Batalion yang hadir juga, serta rekan-rekan kepala dinas tadi yang juga hadir, tetapi sudah mungkin capek ada acara lagi dan meninggalkan tempat, serta saya ucapkan selamat datang juga kepada para pimpinan perguruan tinggi, Rektor Unma, Rektor UGJ Universitas Gunung Jati, serta Rektor YPIB, Yasika, dan Politeknik Mardira yang hadir pada saat hari ini, dan terima kasih atas kehadirannya. Para dosen, ketua yayasan, serta staf, wisudawan, wisudawati, dan Bapak Ibu para wisudawan, wisudawati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan saat hari ini kita masih diberikan satu kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan nikmat sehat. Dan semoga ke depan kita tetap dalam bimbingan, lindungan, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap mampu bisa melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan ini yang tadi memberikan penghargaan pada Insmunas, yaitu Aptisi Jawa Barat. Tepuk tangan untuk Aptisi Jawa Barat. Alhamdulillah, hari ini hari yang berbahagia. Sebetulnya tadi pagi begitu masuk ruangan, para wisudawan dan wisudawati wajahnya sangat berseri-seri. Tepuk tangan dulu untuk para wisudawan wisudawati. Kenapa? Beban akademik di Insmunas sudah selesai. Betul? Betul. Sudah selesai, sudah dilalui. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, dan ada yang 6 tahun. Tapi yang penting lulus. Tepuk tangan dulu yang lebih dari 4 tahun. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Ada yang sudah keluarga, meninggalkan dan minta izin mungkin kepada suami ataupun istrinya untuk melanjutkan kuliah, dan pasti uang dapurnya berkurang. Betul Bapak Ibu? Betul. Alhamdulillah. Dengan ketabahannya dan keuletannya, hari ini lulus dan jumlahnya 200 dari satu prodi. Tepuk tangan.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Anda tidak cukup hidup ini hanya dengan gelar. Anda tidak cukup hidup ini hanya dengan ilmu saja. Tetapi kita harus punya hal yang tentunya kemampuan yang harus mengimplementasikan daripada ilmu kita itu. Jadi Anda harus punya reputasi. Reputasi itu apa? Karena ada sensasi, ada fantasi, dan ada reputasi. Orang yang berfantasi, orang yang punya sensasi, itu kalau saya ibaratkan, sensasi itu adalah kalau ada mobil mogok, langsung bongkar saja. Tapi tidak bisa mengembalikan. Dari itu dia hanya terima bongkar dan tidak terima pasang. Itu sensasi. Orang yang beramal tapi tidak menggunakan ilmu. Hanya sensasi saja. Mungkin karena dilihat sama siapa, wah pura-pura tahu. Dan itu namanya hanya orang yang sok tahu. Bersensasi. Yang kedua, ada orang yang berfantasi. Berfantasi. Kalau ada mobil mogok, langsung bicara mobil mogok. Kalau mobil mogok itu, kalau enggak bensinnya, businya, kabelnya putus dan sebagainya. Cerita panjang tentang mobil mogok. Tetapi mobil tetap mogok. Hanya berilmu saja, tapi tidak mampu membuktikan ilmu itu untuk diimplementasikan. Yang begini adalah orang mengatakan fantasi, dengan kata lain omdo, omong doang. Nggak dibutuhkan yang begitu mah. Tetapi kita semua harus punya reputasi, yaitu beramal menggunakan ilmu, dan berilmu juga harus beramal. Jadi dua-duanya harus kompak. Jangan hanya cari ilmu saja tapi nggak pernah mengimplementasikan, atau mengimplementasikan tapi bukan dari ilmu, hanya orang yang sok tahu. Tidak cukup menjadi orang yang sok tahu, tidak cukup menjadi orang yang berfantasi, berilmu tapi tidak pernah mengamalkan. Nah, reputasi itu apa? Beramal menggunakan ilmu, dan berilmu juga harus beramal. Dan apakah itu cukup? Reputasi? Belum. Lebih lanjut lagi, kita harus punya integritas. Lalu reputasi yang kayak apa lagi kok harus ada integritas? Ya. Jadi ilmu kita, kemampuan kita harus disertai untuk supaya menjadi integritas. Apa itu? Ada 4 hal yang perlu saya sampaikan. 1, kesabaran. Orang mengatakan sabar ada batasnya. Enggak, sabar itu enggak ada batasnya. Kita sabar itu wajib. Dan ilmu itu saya peroleh dari Profesor Budi Jatmiko yang barusan meninggalkan kita semua. Sabar itu wajib. Yang kedua, kesederhanaan. Meskipun Anda punya duit, meskipun Anda punya kekuasaan, jangan menggunakan kekuasaan dan duit itu untuk kemewah-mewahan. Sederhana. Sederhana. Apa adanya. Apa yang pantas di lingkungan kita. Itu kesederhanaan. Kalau punya ilmu ya yang sederhana saja. Bukan mentang-mentang karena punya ilmu. Dan Anda semua
harus menjaga ilmu Anda. Kenapa itu Aceh? Kenapa itu Sumatera? Apa iya itu yang merusak lulusan SD? Tidak. Itu saya yakin pasti lulusan perguruan tinggi. Untuk itu saya hanya berpesan pada Anda semua. Jangan gunakan ilmumu hanya untuk kepuasanmu sendiri. Ya, jangan gunakan ilmumu hanya untuk kepuasanmu sendiri, tapi gunakan ilmumu untuk bermanfaat bagi orang lain. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah kemurahan. Kemurahan, murah. Jangan kita memahalkan diri. Ada seorang pembimbing, mahal waktunya. Dihubungin sama mahasiswa, susah kadang. Nggak boleh. Yang gampang-gampang saja. Berikan waktu, murah waktu. Dimurahkan waktunya. Dimurahkan ilmunya. Jangan dimahalkan waktunya. Dan jangan dimahalkan ilmunya. Karena ilmu itu yang penting bermanfaat bagi orang lain. Kalau nggak bermanfaat, ngapain kita cari ilmu? Saya sekolah sampai hari ini, dan hari ini masih sekolah ya, Pak Rektor UGJ, ya, masih sekolah saya. Ya. Lalu untuk apa ya? Kalau ilmu kita hanya kita bawa sampai mati, belum kita kasihkan pada orang, mubazir ilmu kita. Ayo, rekan-rekan, berilah ilmu. Dan bahkan kalau ada rekan Anda, saudara Anda, dan mungkin keluarga Anda, tetangga Anda yang belum kuliah, belum berilmu, ajak. Dan kalau dia setelah kuliah menjadi orang yang berhasil, itu artinya wasilahnya dari Anda semua. Hanya cukup ngajak, tapi manfaatnya luar biasa. Dan tidak perlu membiayai, biar nanti yang membiayai Insbunas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang punya integritas, ya, kita harus punya akhlak mulia, kejujuran, ya, kemampuan berinteraksi, sopan santun, dan kalau sekarang yang digaungkan oleh KDM, Kang Deddy Mulyadi, yaitu Pancawaluya. Cager, bager, bener, pinter, dan singer. Singer artinya kita punya keterampilan hidup ini. Ada seorang mahasiswa yang sampai kuliah belum bisa menanak nasi pakai magic jar. Kalau menanak nasi masih mentah karena lupa tidak diceklekan, karena tidak biasa. Apa itu diceklekan artinya? Nggak ngerti saya juga. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi saya minta Anda menjadi orang-orang yang punya integritas, diawali dengan orang-orang yang punya reputasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa ucapan terima kasih. Ya, pertama kepada para mahasiswa yang telah tekun menghadapi para dosen, menghadapi dosen yang rewel, mungkin kayak saya ini orang yang rewel, tapi demi kebaikan, ya, menghadapi dosen yang killer, mematikan mungkin, dan sebagainya. Untuk itu saya minta para wisudawan untuk berdiri dong. Nah, tuh ganteng-ganteng, cantik-cantik kalau dilihat dari Gunung Cermek. Dan hari ini Anda tidak bisa berdiri sendiri, dan Anda tidak bisa memakai toga ini tanpa ada orang tua Anda. Ya, orang tua Anda yang ngajarin Anda merangkak, orang tua Anda yang ngajarin Anda berdiri, orang tua Anda yang ngajarin ngomong, dan orang tua Anda
yang menjadi toilet pertama kali di dunia ini. Karena saya yakin semua ini pernah jadi bayi dan semua pernah pipis di pangkuan ibu Anda semua. Ya atau tidak? Iya. Siapa yang belum pernah pipis di pangkuan ibunya? Kalau belum pernah, mungkin anak nemu di jalan. Saya yakin semua pernah. Dan untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya minta Anda balik kanan. Balik kanan menghadap sana semua. Dan ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibumu dan kasih dada-dada dari sini sembari mengucapkan terima kasih. Ayo mulai dada-dada. Cari orang tua kalian semua dan tolong dibalas orang tua. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini anakmu, ini adikmu, ini saudaramu, semua sudah jadi sarjana, yaitu dengan gelar SM. SM itu bukan sido muncul, tapi sarjana manajemen. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Silakan balik ke sini lagi, melihat saya dong. Nah, oke, silakan duduk lagi. Yang selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah sungguh-sungguh mengkuliahkan putra-putrinya di kampus Institut Budi Utomo. Bapak Ibu, saya minta berdiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, masih bisa berdiri? Masih, alhamdulillah. Berikan tepuk tangan kepada orang-orang tua kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silahkan duduk kembali. Mudah-mudahan kampus Insbunas selalu di hati dan dikenang selamanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kita tidak bisa seperti ini tanpa dukungan dari Bapak Ibu semua yang ada di sana. Ya, dari Pak Bupati, dari para pejabat, dari lingkungan kampus, karena hari ini juga kalau tidak salah Pak Kepala Desa juga diundang. Silahkan berdiri yang di sana Bapak Ibu, tamu undangan. Di depan lumayan meskipun sudah ada yang meninggalkan tempat. Nah, berikan tepuk tangan untuk semuanya. Gara-gara beliau kita bisa berjalan. Nah, terima kasih. Terima kasih. Atur nuhun Pak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya tidak cuma itu semua, karena tentunya para senat Institut Budi Utomo, para dosen yang ada di mana saja, silahkan berdiri, staf, silahkan berdiri Bapak Ibu sekalian. Ayo mana dosen-dosennya, ayo berdiri, ya sana ada enggak? Oh ada itu, silahkan berdiri, sana. Nah terima kasih, berikan tepuk tangan juga untuk beliau. Dan saya yang paling berterima kasih, kalau tanpa ada beliau-beliau ini, masa saya kerja sendiri. Saya dibantu oleh beliau-beliau ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih, duduk lagi. Masa berdiri terus? Beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Ibu. Hari Ibu, kita memperingati Hari Ibu. Tanggal berapa? 22 Desember. Untuk itu kembali lagi saya ingatkan, sebelum Anda berterima kasih kepada yang lain, saya minta Anda mengucapkan terima kasih kepada ibumu, kepada bapakmu yang telah membimbing, membina kita semua. Dan tentunya nanti setelah acara ini, saya minta Anda bersimpuh di kakinya dan ucapkan terima kasih. Dan kalau seandainya bapak atau ibumu sudah meninggalkan
dunia ini, tolong datangi makamnya dan doakan supaya arwah bapakmu atau ibumu yang sudah tiada diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampunin segala kesalahannya, dosanya, dan ditempatkan di surga. Ini kalau kita kaitkan dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, ada riwayat seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, setelah kita mencintai Allah, lalu terus siapa yang harus kita cintai?" Rasul menjawab, "Ibumu." "Terus siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Terus siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Terus siapa lagi ya Rasul?" "Bapakmu." Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku, anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah terunana. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Dengan doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas? Ibu, Ibu, terima kasih untuk lelah yang telah kau sembunyikan di balik senyummu, untuk air mata yang kau seka agar aku tak tertegun. Kau tukar waktu mudamu dengan bahagiaku menjadi benteng terkuat di setiap badai yang ku hadapi. Terima kasih atas sabar yang tak pernah putus setulus samudra, atas maaf yang sering, atas maaf yang selalu kau beri. Kau tetap memelukku meski aku pernah membuatmu bingung. Ibu, semua kata di dunia ini tak cukup mewakili rasa ini. Aku hanya bisa bersyukur atas karunia memilikimu. Aku hanya bisa berdoa, semoga Allah membalas segala pengorbanan dan doamu. Jadikanlah surga tempat terbaik bagi keagungan hatimu. Terima kasih. Terima kasih ibuku. Aku
mencintaimu. Aku bangga menjadi anakmu, Ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku, anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Seperti udara, doa yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.